Iya, boleh. Shalom. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, kita akan segera memulaikan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pastor Marlon Tahe, bahwa topik kita hari ini adalah teologi proper. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, teologi proper ini kita akan belajar tentang kealahan. Ya. Jadi saya coba menggambarkan di sini teologi proper adalah suatu revolusi iman terhadap kemahakuasaan. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa teologi proper itu adalah seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwa teologi proper itu adalah suatu studi mengenai keberadaan Allah dan sifat Allah. Nah, nanti dari situ kita bisa mengenal Allah kita yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau bicara tentang keberadaan atau dirinya Allah itu adalah kemaha hadiran Allah atau omnipresence, baru kemahatauan Allah, kemahakuasaan Allah, kekekalan Allah, dan Allah yang absolut. Jadi seperti yang kita dengar beberapa waktu ini ya, ada satu kelompok yang menamakan diri sebagai Kristen progresif yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran secara absolut di dunia ini. Jadi dengan kata lain bahwa dunia ini sifatnya relatif. Nah, kalau dikatakan bahwa di dunia ini adalah tidak ada yang absolut, termasuk kebenaran Allah, termasuk akal kita. Maka pertanyaan sekarang yang absolut yang mana? Ya. Atau dengan kata lain, saya bisa katakan begini. Ketika mereka mengklaim bahwa tidak ada sesuatu yang absolut, tidak ada yang mutlak, maka sebenarnya mereka sedang atau barusan mengatakan bahwa sesungguhnya ketidakabsolutan dan itulah absolut bagi mereka. Saudara bisa tangkap saya. Jadi bagi mereka itu tidak ada yang absolut, justru ketidakabsolutan itulah absolutan bagi mereka. Jadi dengan kata lain bahwa kalau mereka katakan bahwa tidak ada yang absolut termasuk beingnya Allah atau keberadaan Allah, maka sedang mereka mendustai dengan coba membangun suatu kebenaran berdasarkan filsafat. Artinya di sini tentu bukan filsafat biasa ya, tapi filsafat yang luar biasa. Kan inilah yang seringkali kalau kita lihat Paulus sering mengatakan bahwa orang yang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk mematahkan ya filsafat dunia yang membangun manusia. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah maha hadir, di mana dia ada, dia tahu sebelum dunia dijadikan, bahkan dia tahu masa depan, dia juga berkuasa, bahkan dia menguasai segala yang ada di alam jagat raya ini, karena memang dia adalah kekal. Saudara-saudara yang kasih, bahwa ketika kita berbicara tentang kekekalan, itu berarti kita bicara Alfa dan Omega, ya kan? Yesus mengklaim bahwa dia juga adalah Alfa dan Omega. Tapi sebentar, kita belum masuk sampai ke atribut Allah yang kedua, anak Allah. Nah, yang berikut, kalau kita mendengar kata proper, maka di situ juga kita akan mendengar ada suatu pembanding yang disebut dengan patrologi. Nah, dalam bahasa Yunani ini dia membagi dalam dua bahasa yang artinya itu Bapa dan perkataan. Apa yang dimaksud di sini? Ya, artinya kita coba fokus pada eksistensi dalam tritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi hari ini, malam ini kita akan fokus pada atribut dari Bapa. Artinya begini. Bapa itu bukan anak, Bapa juga itu bukan roh,
anak itu bukan Bapa, anak juga bukan roh, atau roh bukan Bapa, roh juga bukan anak, tetapi Bapa, anak, dan roh itu adalah Allah. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kalau bicara tentang proper, itu berarti ini bicara tentang teisme. Kalau pernah dengar kata teisme, maka itu bicara tentang Allah itu sendiri, ya. Jadi ini satu paham yang dikelompokkan dalam satu isme. Dalam satu isme, yaitu paham-paham terhadap Allah. Jadi ada politeisme, ada panteisme, ada deisme, triteisme. Baru nanti kita bicara tentang teisme berdasarkan biblikal, atau teisme berdasarkan, atau Allah berdasarkan Alkitab. Karena kalau kita bicara dalam kata Allah itu sendiri, maka kita akan jadi begini, pertanyaan yang mendasar adalah, apakah Allah kita itu adalah Allah yang sama dengan Allah-Allah yang lain, seperti Allahnya politeisme, atau Allahnya dalam pandangan panteisme, atau Allah dalam deisme, atau triteisme. Artinya, pandangan Allah dalam biblikal atau dalam pandangan Alkitab itu tidak ada kesamaan. Itu harus kita pegang. Kenapa? Karena Allah kita ini kalau dikatakan berbeda, nah di sini yang kita harus coba berikan pertanggungjawaban iman. Apa perbedaan? Karena kalau dikatakan bahwa Allah kita sama, maka kita kehilangan jati diri dari Allah itu sendiri. Ya. Kalau kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sama dengan Allahnya mereka, maka Allah kehilangan eksistensi, Allah kehilangan being, yang tadi disebut bahwa Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah yang kekal, dan Allah yang absolut. Nah, Allah kita itu memenuhi unsur yang disebut di atas di sini. Itu adalah keberadaan. Ya. Jadi begini, karena dia kekal, maka segala sesuatu bicara dalam konteks waktu, itu bagi Allah itu hanya titik. Kalau kita kan dibagi dalam 3 bagian, ya, bukan bagian seperti bangsa seperti apa ya, Indonesia dalam bentuk waktu. Misalnya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah. Tidak, ya. Tapi yang dimaksud di sini kita ada waktu dulu, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Nah, Allah kita karena dia kekal, maka dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu dan tempat. Jadi dia itu melihat waktu itu tidak seperti kita, waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Sehingga ada lagu yang berkata, I don't know about a future. Ya, aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Tidak, tapi bagi Allah itu melihat waktu itu seperti melihat satu titik. Bisa tangkap maksud saya ya kalau bilang titik. Kenapa? Karena waktu itu. Jadi kalau kita ada di dalam waktu, tetapi Allah, waktu itu ada di dalam Allah. Kenapa? Karena dia berkuasa dan dia absolut kekal. Itu poin yang pertama. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau seperti politeisme itu banyaknya Allah. Bahkan kalau panteisme itu, ini kata pante ini dia berasal dari bahasa Yunani yang persis seperti kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, dia menggunakan kata ini, pante. Pante itu seperti begini. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya atau untuk segala-galanya. Nah, kata segala-galanya itu dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan kata pante. Ya. Jadi orang-orang panteisme ini menganggap segala sesuatu yang ada di bumi itu, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah Allah. Gitu. Sehingga ketika bertabrakan dengan kerelativitasan itu, bahwa manusia juga mati, segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berakhir, ada awal kemudian dia berakhir, maka dapat dikatakan bahwa pandangan panteisme Allah itu adalah Allah yang relatif, Allah yang sifatnya sementara. Nah, kembali kepada kita yang di atas bahwa being Allah
kita yang berbeda dengan Allahnya mereka, karena Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang absolut. Oke? Ini dua hal yang berbeda, saudara, yang sudah saya coba gambarkan. Yang ketiga, kalau misalnya triteisme itu yang harus kita hati-hati. Karena di kekristenan itu juga yang mengklaim diri sebagai orang-orang Kristen bisa terjebak dengan triteis. Apa yang dimaksud triteis? Mereka berkata bahwa Allah itu ada tiga. Dari mana tiga? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh. Hati-hati Bapak Ibu. Kita kalau mengacu dari Ulangan pasal 5 ayat 1 di situ mengatakan bahwa hai Israel, Allah kita adalah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Esa. Ya, Elohenu Adonai. Adonai Echad, ya. Jadi Allah kita itu cuma satu, bukan tiga. Nah, tetapi ada kekristenan juga yang menganggap bahwa Allah kita betul-betul tiga. Nah, ini hati-hati. Tentu kalau misalnya sudah masuk di dalam triteis, di dalam kekristenan, sebenarnya mereka tidak boleh mengklaim diri atau masuk dalam kekristenan. Kenapa? Kita harus kembali ke Nisea tahun 325, bahwa bapak-bapak gereja sudah menjelaskan itu. Ya, ada 3 poin. Yang pertama itu, satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Yang kedua, Tritunggal. Dan yang ketiga, Alkitab inherence. Jadi Alkitab itu tidak ada yang keliru. Nah, inilah yang membuat bahwa Allah kita itu berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Oke? Yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah saya gambarkan di atas bahwa para filsuf membangun argumen menjelaskan keberadaan Allah. Tetapi mereka juga tidak mampu untuk menjelaskan karena itu bukan di zaman Yesus. Bahkan sebelum di zaman Yesus itu para Aristoteles, ya, filsuf dan Plato, mereka membangun argumen-argumen yang menjelaskan tentang being-nya Allah. Tapi sekali lagi, dalam pandangan filsuf-filsuf ini atau orang-orang berdasarkan pandangan filosofi mereka tidak mampu menjelaskan keberadaan Allah. Kenapa? Karena orang Kristen juga sendiri pada hakikatnya tidak mampu untuk menjelaskan being-nya Allah. Kenapa? Artinya begini, ketika kita mampu menjelaskan keberadaan Allah, eksistensi Allah, sebenarnya Allah kehilangan eksistensi. Bisa tangkap ya maksud saya? Artinya ketika Bapak, Ibu, dan saya bisa menjelaskan tentang keberadaan Allah yang absolut itu, Allah kehilangan eksistensi. Bisa tangkap ya? Jadi Allah itu jauh dari pemikiran yang dapat menjelaskan keberadaan Dia. Nah, jadi kalau begitu, maka dapat dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak terselami, yang tidak mampu diterjemahkan dengan akal logika kita, sekalipun oleh seorang yang super jenius. Ya, baik. Nah, kalau begitu maka saya coba mengajak kita untuk membaca Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya minta kesediaan Pastor Ben Yanis bisa, atau Pak, silakan. Pastor Ben Yanis silakan. Di mana tadi? Roma Roma 1, 19 dan 20. Sebentar. Roma 19. Roma 19. Roma 1 ayat 19 20. Halo? Ya, sebentar. Ya. Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 ya. Karena apa ya? Bunyinya demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Terima kasih. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa di zaman Rasul Paulus juga sudah Paulus tegaskan dengan jelas, lugas, ya, bahwa Allah itu bisa dikenal dengan ciptaan Dia.
Jadi kalau misalnya ada yang katakan begini, kita tidak pernah kenal, atau saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah tahu dengan siapa yang menciptakan dunia. Malah sebenarnya dia sedang membantah bahwa Allah yang dia kenal itu siapa. Bisa tangkap maksud saya? Jadi kalau katakan begini, saya coba ingin memberikan ilustrasi nanti sebentar di bagian ini baru pendahuluan ya, saudara-saudara, belum pada inti dari pembelajaran kita. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa saya tidak kenal Allah itu, kalau mereka boleh dapat katakan begini, seperti Paulus datang di satu wilayah yang bernama Athena. Di sana itu dia menemukan orang-orang Athena, ya, orang-orang di bagian Yunani sana mengatakan atau menuliskan filosofi mereka di batu-batu atau di tugu-tugu dengan mengatakan begini, kami menyembah Allah yang tidak kami kenal. Pernah dengar itu ya? Nah, Paulus juga menggunakan kata yang sama. Paulus mengatakan bahwa, ya, kalau kamu mengenal Allah yang tidak kamu kenal, saya juga demikian. Aku menyembah Allah yang tidak aku kenal. Itu artinya berkontekstual untuk nanti dalam konteks yang berbeda ya, bukan dalam pandangan yang kita sedang belajar ini. Tetapi artinya di situ bahwa Paulus mengiyakan orang-orang Athena mempercayai Allah yang sesungguhnya mereka tidak kenal, atau mereka menyembah tetapi mereka tidak tahu Allah ini yang mereka sembah itu siapa. Ya. Nah, ini memang dalam konteks yang berbeda, artinya dia sedang berkontekstual dengan orang-orang Athena sehingga membangun satu jembatan, ya, satu bridge di mana Paulus itu mau menyamakan posisi dia dengan orang-orang Athena, tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan. Sehingga ketika Paulus diterima, maka kemudian Paulus menjelaskan siapa sesungguhnya Allah yang tidak Paulus kenal dan siapa Allah yang tidak orang Athena kenal. Ya, kalau kita lihat nanti ending dalam penjelasan itu di Kisah Rasul, maka di situ menjelaskan bahwa Paulus sedang memperkenalkan Yesus Kristus yang mereka tidak kenal. Nah, ini satu strategi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke bagian yang berikut. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita masih berbicara tentang being-nya Allah atau keberadaan Allah. Ini saya coba ajak kita untuk melihat ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang berdedikasi, adalah Dr. Oki Oto-Oto. Nah, dia adalah dosen kami. Kemudian dia menulis tentang menulis satu buku yang berjudul History of Y, harusnya di sini YHWH. Jadi ini bahasa teologi ya, kalau YHWH. Seyogyanya dalam bahasa Ifrit itu W ini dia ganti V, sehingga dia jadi Yod He Vav He, ya, bukan Wow He. Oke, tanpa memperdebat hal itu, karena ini hanya masalah kata, tidak mengubah eksistensi dari Allah atau Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ingin saya tekankan di sini adalah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani itu dia memperkenalkan aku adalah aku, itu adalah Ehye Asher Ehye, atau bahasa Yunani egomi, ya, atau dalam bahasa Inggris I am who I am who I am, atau kalau dalam bahasa Indonesia aku adalah aku. Saudara perhatikan di sini Allah memperkenalkan diri kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dengan mengatakan, sama kalau misalnya jadi bahasa Manado begini, Musa kasih tahu untuk orang Israel bahwa Allahnya orang Israel atau Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yaitu adalah aku, atau Ehye Asher Ehye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa membedakan antara aku yang adalah YHWH itu atau Yod He Vav He dengan aku Musa. Jadi ada huruf kecil dan huruf besar. Saudara perhatikan, ini hal yang penting saudara ya.
sehingga kita bisa memberikan suatu indikasi kuat bahwa ini mengacu kepada Musa dan kata aku ini mengacu kepada Allah itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Nah, kita juga harus berhati-hati untuk menggunakan kata Elohim, atau dalam bahasa nama-nama Allah itu dia menggunakan kata El, ya. Jadi El itu adalah Allah, Lohim itu juga mengacu kepada sifatnya Allah. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Aramik, lebih khusus pada Arabik, itu dia menggunakan kata Al, Allah. Kalau bahasa Ibrani itu menggunakan El, ya. Oke. Nah, kata Elohim ini di dalam Alkitab kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu kata Elohim itu juga bisa di Pastor Walda, aktifkan mic dulu. Halo, bisa? Ini bisa? Oke. Kepencet Bisa. ya tadi? Iya. Oke. Makasih Pak Ben. Nah, di dalam bahasa Ibrani sekali lagi ya, ini dia menggunakan kata YHWH atau dia menggunakan kata sesembahnya bangsa Israel itu memperkenalkan diri dengan aku adalah aku. Itu kalau muncul kata YHWH, Yod-He, Vav-He, itu dia menggunakan kata Adonai. Mereka tidak berani menyebut ini kata Adonai atau YHWH. Tapi mereka harus berhenti sebentar, kemudian mereka menyembah. Tunduk sambil menggunakan kata ganti YHWH dengan kata Adonai, yang berarti itu Tuhan atau Lord. Jadi kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia, itu kata Tuhan itu ditulis dengan huruf-huruf kapital semua, huruf-huruf besar, ya. Atau kata bahasa Yunani itu dia menggunakan kata kurios. Nah, itu berarti Lord. Nah, ini juga harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab sendiri itu kata Adonai itu bisa juga dikenakan kepada manusia. Ya, kita harus hati-hati. Karena di sini dikatakan bahwa Daud di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1, Daud memanggil Adonenu, Tuhan, itu dia gunakan kepada panggilan Daud kepada Saul, yang dapat berarti Tuhan. Karena Daud memanggil Saul dengan menggunakan kata Adoni, yang berarti Tuhan. Tuhan. Ya, itu harus dibedakan antara Tuhan dan Tuhan. Ya, kalau Tuhan pakai H, Tuhan tidak. Nah, kita tidak belajar bahasa di sini, tetapi paling tidak ini ingin memperkenalkan kepada kita semua bahwa jangan kita menyebut dengan sembarangan kata. Kita tidak boleh menyebut Allah dengan sembarangan, sekaligus juga kita jangan terlalu menyebut dengan menggunakan kata ini, Elohim. Karena Elohim itu bisa juga dikenakan kepada para dewa, para ilah, ya, ilah-ilah, sesembah-sesembah, atau para malaikat, juga termasuk setan, bisa digunakan kata Elohim. Jadi kalau saudara katakan Elohim, Shalom Elohim, nah gitu kan. Nah itu harus melihat konteksnya. Jangan sampai kita menyebutkan Shalom, damai sejahtera dari Allah, tapi sebenarnya itu mengacu kepada ilah atau malaikat atau bahkan setan. Nah ini sangat sangat perlu kehati-hatian. Begitu juga dengan Adonai. Jadi ya saya pikir sih kita orang Indonesia paling menggunakan kata Tuhan. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bergerak maju. Nah ini yang saya ingin tegaskan dengan sangat. Bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6,
kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Saudara perhatikan kata ego di sini, atau dalam bahasa Ibrani, kalau misalnya kaum kamu Masoret menjelaskan ini. Jadi kata aku di sini di dalam Yohanes pasal 6, 14 ayat 6, itu sebenarnya kata aku ini sama dengan aku yang ada di dalam Keluaran. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa aku yang ada di dalam Yohanes 16 ini sama dengan aku yang ada di dalam Keluaran pasal 3. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, Yesus sedang memperjelas jati diri Yesus sebagai Allah yang ada di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Yesus sedang menjelaskan bahwa akulah, ya, atau ego, atau ehye, asyir, ehye adalah jalan, ehye, asyir, ehye adalah hidup, dan ehye, asyir, ehye adalah kebenaran. Jadi Yesus ini yang menjelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu sebenarnya sama dengan Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa di Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau begitu selanjutnya kita bicara tentang karya Allah kita itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan langit dan bumi, di dalam ayat 2 itu dikatakan bahwa bumi belum berbentuk. Bumi masih dalam bentuk kacau, balau, kosong, hampa. Nah, dalam ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Dapat dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hateshimayin ve et aretz. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita perhatikan di situ Bereshit bara Elohim. Nah, kenapa dia menggunakan kata Elohim di situ? Dia tidak menggunakan kata Yod He Vav He atau Adonai. Pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, kalau Elohim di sini, dia sudah lebih menceritakan tentang atribut yang lebih dari satu. Nah, ini yang bagus sekali dijelaskan, jadi begini Bapak Ibu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Allah di sini, dia menggunakan kata jamak, ya, Elohim, bukan menggunakan Yod He Vav He atau Adonai. Kalau bicara tentang Adonai atau Yod He Vav He, itu pasti tunggal. Tapi di sini dia menjelaskan kata Elohim, itu menjelaskan kepada maskulin plural. Bisa tangkap ya? Maskulin plural itu artinya laki-laki yang lebih dari satu atau jamak. Pertanyaan, itu hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak kepada triteis atau panteisme yang tadi kita sudah bahas di awal. Jadi pada mulanya Allah yang lebih dari satu itu menciptakan langit dan bumi. Artinya di sini kalau dalam bahasa Ibrani, kata menciptakan di situ dia menggunakan kata tunggal. Gitu. Dia tidak menggunakan kata jamak. Jadi Allah yang jamak gitu ya, menciptakan, kata menciptakan itu dia menggunakan kata menciptakan tunggal. Dari mana kita bisa lihat? Nah, kalau dia mengatakan bahwa Bereshit bara Elohim. Nah, kata bara itu dalam bahasa Ibrani itu menciptakan. Nah, kalau dia menciptakan dalam bentuk jamak, maka dia akan menggunakan kata bara nu. Kata nu di belakang itu berarti jamak, bukan tunggal. Nah, saya coba kasih ilustrasi begini. Haleluya. Nah, hale itu ajakan, u di situ, u itu adalah jamak, lebih dari satu, ya di belakang adalah al. Jadi haleluya itu artinya ajakan untuk
memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Atau seperti Immanuel. Kata U di situ itu jamak yang menjelaskan Allah beserta kita. Nah, kalau Allah beserta saya tidak boleh menggunakan kata Immanuel karena kata U di situ pasti jamak. Oke ya. Jadi saya harap ini kita clear di situ, kemudian kita bergerak. Saya ingin memberikan satu contoh, satu ilustrasi. Coba saudara bayangkan begini, air hujan itu, ini rotasi bumi, bulan, dan matahari. Fenomena air hujan. Coba saudara bayangkan begini, air hujan itu satu perhitungan ini secara saintik, satu hujan keras itu satu detik itu kurang lebih sekitar 1,6 liter per meter curah hujan di Indonesia. Nah, bayangkan kalau misalnya dia hujan satu hari kurang lebih 8 jam. Kemudian dia curah hujan itu menyeluruh, misalnya di Manado atau di Sulawesi Utara. Itu ada berapa kubik air yang jatuh dari langit. Air yang jatuh dari langit, dia jatuh ke daratan, kemudian daratan mensuplai air hujan itu, kemudian masuk di laut. Pertanyaan sekarang, kenapa air laut tidak menjadi penuh oleh air hujan yang masuk? Itu air hujan. Baru kemudian ada air-air yang lain, ya, drainase, air-air mencuci baju, mencuci piring, masuk ke laut lewat sungai-sungai. Kenapa kenapa laut tidak menjadi penuh? Kedua, rotasi bumi, rotasi bulan, matahari. Ketika terjadi rotasi, bumi itu ada di atas, ya kan? Pada saat terjadi rotasi, itu dia berputar terus, berputar. Jadi ada di atas, ada di bawah. Pertanyaan sekarang, ketika kita ada di bawah, kenapa kita tidak merasa seperti kepala kita ada di bawah? Ya, sebaliknya, kita seperti berjalan seperti biasa, kita ada di atas. Itu karena memang secara saintik menjelaskan karena ada gravitasi. Whatever, apapun itu, tetapi kita tidak merasa seperti kepala kita di bawah, kan? Pada saat malam. Oke. Itu terjadi, dan bulan matahari terbit pada jam 5 atau setengah 6, jam 6 pagi. Dan dia terjadi setiap hari. Pertanyaan, siapa yang kontrol semua ini? Nah, itu yang Paulus tadi jelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 19 tadi, ya. Kita lanjut. Organ tubuh manusia. Pernahkah saudara berpikir sekarang misalnya kita melakukan aktivitas. Apa yang mengontrol aktivitas kita? Otak. Kita mau memegang ballpoint, kita sedang berada di dalam Zoom seperti ini, itu otak yang memerintahkan tubuh untuk melakukan activity atau melakukan aktivitas. Nah, sekarang pertanyaan, pernahkah saudara berpikir ketika kita tidur, itu yang membuat kita hidup itu tidak hanya sekedar nafas, tetapi ada satu organ penting yang namanya jantung. Coba saudara bayangkan ketika kita tidur itu kita istirahat. Kemudian jantung juga istirahat. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya. Fabian, suara saya mati semua. Mati. Halo? Halo, kedengaran? Masih kedengaran, Fabian? Masih. Oke, makasih. Nah, jadi dengan kata lain bahwa tubuh manusia itu juga ada yang ngatur, kan? Walaupun itu ada kerjasama antara tubuh, roh, dan jiwa yang melekat di dalam, jiwa dan roh yang melekat di dalam tubuh kita. Tetapi tubuh kita juga sendiri ini ada yang mengatur. Poin yang paling penting di sini adalah siapa yang mengatur semua itu. Apakah itu hanya terjadi secara natural saja? Tidak, Bapak Ibu. Ada pihak di luar kita yang mengatur, baik yang tadi kita bicara air hujan, rotasi bumi, bulan, dan sebagainya, termasuk di dalam tubuh kita. Gitu kan? Nah, oke, yang berikut. Nah, sekarang kalau kita bisa bayangkan di dalam tubuh manusia itu ada jantung, ada ginjal, ada segala bentuk yang lain. Pertanyaan sekarang, kira-kira jantungnya semut itu seperti apa?
Ini kan ilustrasi yang diangkat oleh Raja Salomo. Hai malas, perhatikanlah semut, gitu kan? Nah, artinya coba kita angkat ini semut. Semut itu ada jantung, ada enggak? Ada darah enggak? Ada urat-urat yang seperti serat selaput, ya kan? Serat selaput ya. Ini Pak Reli yang bisa jelaskan. Oke, tapi paling tidak ada saraf yang memberikan perlindungan. Jadi misalnya ada yang mencegah semut, dia bisa ada deteksi, dia menghindar dan sebagainya. Bayangkan, siapa yang menciptakan itu? Nah, alam. Itulah yang saya ingin katakan bahwa Allah kita itu berbeda dengan Allah-Allah yang ada di luar. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Kejadian pasal 1, di dalam ayat 31 ini, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara perhatikan ya, seperti misalnya Beethoven. Beethoven menciptakan karya-karya seni, ya, dia boleh dapat dikatakan sebagai seorang komposer yang luar biasa. Siapa lagi? Leonardo da Vinci yang melukis perjamuan malam. Dia menciptakan karya-karya, bahkan konon dikatakan bahwa dia juga akhirnya melukis apa yang dia namakan Mona Lisa, yang kemudian konon ya, dia kawin dengan Mona Lisa, gambarnya. Tetapi mereka tidak berani mengklaim bahwa karya mereka itu adalah sungguh amat baik. Bahkan ini yang saya ingin tekankan satu lagi. Karya Leonardo da Vinci mengenai Yesus Kristus kemudian dibeli oleh seorang putra mahkota kalau tidak salah dari Arab, itu harganya 6 triliun rupiah untuk satu karya Leonardo da Vinci. Saudara bisa bayangkan 6 triliun itu seperti apa banyaknya uang. Saya bisa bayangkan itu 6 triliun itu berarti bisa sekitar 1.000 miliar, berarti 6.000 miliar. Ya. Sebanyak apa itu kalau misalnya kita ada uang sebanyak itu? Kita mau bikin apa? Oke lah. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa orang-orang seperti Leonardo da Vinci, Beethoven bisa menciptakan karya-karya spektakuler, tetapi mereka tidak berani mengklaim itu sungguh amat baik. Allah ketika menciptakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan seterusnya, di kunci ayat 31 dia katakan segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, termasuk di dalam itu adalah karya yang sungguh amat baik. Masterpiece. Karya sungguh ajaib. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang yang berikut ini. Karya bagi bangsa Israel. Tentunya ketika Allah ingin setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian Allah sebetulnya memilih bangsa Israel ini sebagai representasi, sebagai perwakilan Allah di dunia. Jadi Allah ingin menyatakan kemudian Allah Allah kepada eksistensi Allah lewat bangsa Israel. Ya. Sehingga apa yang Allah buat terhadap bangsa kita itu ingin menunjukkan kepada bangsa luar bahwa beginilah Allah sang pencipta itu. Tetapi ya sungguh mengerikan, sungguh memprihatinkan bahwa Israel tidak dapat memainkan peran itu, sehingga mereka dapat dikatakan justru oleh nama Allah, justru oleh bangsa Israel, justru oleh bangsa Israel, nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan bahwa disinilah peran yang harus kita lihat bagaimana keberadaan Allah. Yang pertama adalah Allah membuat bangsa Israel itu dengan berbagai mukjizat. Antara lain ketika Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ini memang tidak dapat ditelusuri atau ini tidak dapat dijelaskan secara logika. Ini juga para saintik
mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan secara keilmuan bagaimana Musa bisa berjalan di tengah-tengah air yang besar atau laut yang besar, dan kemudian air itu membentuk menjadi koridor, ya, membentuk jadi lorong untuk bangsa Israel bisa berjalan di antara uh, kedua air yang menjadi tembok. Ini kan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, tidak dapat diterjemahkan, tidak dapat dibayangkan seperti itu karyanya Allah bagi Israel untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan Allah itu sendiri. Kemudian ketika Allah memberikan pemeliharaan terhadap bangsa Israel, yaitu yang dinamakan roti, yang rasanya seperti ketumbar dan rasa seperti madu, ya, warnanya memang putih dan memang rasanya madu, dan kemudian memberikan burung puyuh. Saudara bisa lihat ini di sebelah layar bahwa ada jadi di sini ada ada daging dan ada roti yang namanya mana. Dan ini Bapak Ibu Saudara, roti ini memang roti makanan di surga ini. Pertanyaan begini, Yesus ketika bangkit, ini sedikit ya, kita agak sedikit pontar orang Manado bilang. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian dia mengenakan tubuh yang baru tentunya. Tubuh yang baru itu tubuh dari apa? Dari surga tentunya, bukan tubuh yang fana yang terbuat dari tanah, ya, tetapi tubuh surga. Tapi ketika mereka ingin membuktikan bahwa inilah guru mereka, Yesus apa? Yesus makan ikan bakar, ya, roaster kan di situ, bukan ikan goreng. Bahasa Inggrisnya dia pakai roaster. Jadi ikan bakar yang dimakan di situ. Jadi berarti dapat dikatakan bahwa tubuh yang mulia seperti Yesus pun ada makanan. Nah, memang kita tidak tahu bahwa di surga itu nanti seperti apa, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat surgawi. Tetapi ada makanan enggak? Nah, fakta di sini menunjukkan bahwa mana ini turun dari surga, Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang ketiga, dalam ilustrasi ini saya ingin gambarkan bahwa Allah juga memelihara bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan ini pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam. Jadi tiang awan di sini untuk apa? Untuk supaya mereka sekalipun mereka berjalan di padang gurun yang panas terik itu, kaki mereka itu tidak hanya pegal, tidak hanya merasa capek, tapi tiang awan di sini untuk supaya mereka berjalan hangat, gitu kan? Seperti ada udara sejuk-sejuk begitu. Seperti kita berjalan kalau di daerah Manado itu, Sulawesi Utara, di Tomohon, dingin, ya, biar siang hari pun masih terasa seperti adem-adem berjalan di siang hari. Nah, ini jadi kita bisa bayangkan bahwa di zaman itu tidak ada orang-orang yang bekerja sebagai tukang sol sepatu, ya, karena tiang awan ini yang melindungi kaki mereka. Saudara bisa bayangkan itu 40 tahun di padang gurun. Nah, kalau tidak ada tiang awan, pasti kaki mereka itu so pica-pica, ya. Jadi ada seperti di iklan-iklan toh, atau di TikTok itu muncul wajah mereka hiasi sedemikian rupa dengan bedak dan kosmetik yang bagus, tetapi kaki mereka itu terbelah-belah itu di belakang, ya. Jadi saya pikir di bangsa Israel pada waktu itu tidak ada tukang sepatu, karena selama 40 tahun mereka berjalan itu ada tiang awan. Begitu juga pada malam hari. Mereka itu kalau misalnya beristirahat atau ada perintah berjalan, tiup sangkakala untuk mempersiapkan. Tiupan kedua, ikat tenda. Tiupan ketiga, kemudian mereka bergerak berjalan pada waktu malam. Bayangkan kalau tidak ada api. Bisa-bisa lubang atau tempat-tempat yang berbahaya mereka tidak sadar karena tidak ada penerangan, seperti orang buta berjalan di tengah malam hari tentunya.
Tapi dengan adanya api, tiang api, ini Tuhan menuntun mereka, Tuhan membimbing mereka dengan penerangan ilahi. Ya, inilah bagian yang ingin Tuhan gambarkan, being-nya Tuhan, keberadaannya Tuhan, eksistensinya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, jadi dengan bagian ini kita bisa merenungkan bahwa kalau dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sama, pertanyaannya, sama yang di mana? Kalau juga berbeda, berbeda di mana? Sehingga kita bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita bahwa Allah kita, Allah yang berbeda itu jelas, ya, baik dari karyanya maupun pemeliharaannya dalam bentuk mujizat yang dilakukan bagi bangsa Israel sebagai representasi Allah. Kalau dikatakan bahwa Allah mereka sama, YHWH kita atau Yod-He-Vav-He kita atau Adonai kita memimpin secara langsung bagi bangsa Israel selaku hakim, raja dan bapa yang disertai dengan mujizat. Bangsa Israel dikatakan sebagai biji mata Allah, maka kita sebagai bagian tubuh Kristus. Jadi mana lebih penting? Biji mata atau kita adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari Yod He Vav He, bagian dari tubuh ini. Ya, nanti ini memang berbicara tentang hal yang terkesan ini sebagai bahasa figuratif, bahasa kiasan. Tetapi sebetulnya Alkitab dengan jelas, dengan gamblang mengatakan bahwa we are the member of the body of Christ. Ya, jadi kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Tidak sama dengan bangsa Israel, hanya anggota seperti biji mata. Nah, oke. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia mengadakan berbagai mujizat. Kemudian kemahakuasaan Allah ada pada kekuasaan tertinggi yang menentukan segalanya. Maka Allah adalah penentu baik sejarah maupun seluruh alam semesta jagat raya ini. Allah yang transenden dan imanen. Apa maksudnya ini? Jadi Allah yang transenden ini adalah Allah yang tidak terhampiri. Saudara ingat ketika bangsa Israel, ketika Musa ingin berhadapan dengan Allah, apa yang dikatakan? Musa tidak mampu melihat, ya kan? Ketika di semak-semak duri itu pun Musa tertunduk karena cahaya Allah itu adalah cahaya kemuliaan yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia. Ketika dia berada di Bukit Sinai yang akan Allah turunkan 10 perintah itu, Musa juga pun sendiri tidak mampu berhadapan dengan Allah secara langsung, muka demi muka. Itulah yang dimaksud dengan transenden. Tetapi ketika Allah ingin menyelamatkan dunia ini, maka dia harus menjadi imanen di dalam anak tunggalnya. Imanen inilah yang kemudian disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dia yang tidak terhampiri, dia yang tidak tersentuh, dia yang tidak dapat dijangkau, itu dapat dijangkau lewat keimanannya dia di dalam anaknya yang tunggal. Maka Allah yang Maha Kuasa itu hal yang subjektif, ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Tetapi dia juga memiliki rasional, dia memiliki perasaan, dia memiliki keinginan untuk berelasi dengan manusia. Ini objektivitasnya Allah, bahkan dalam hubungan akrab dan intim. Saudara perhatikan ketika Adam jatuh, bukan Adam yang mencari Allah, tetapi Allah sendiri yang mencari Adam. Ingat itu ketika Allah bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Allah berkata, "Saya ada di sini karena saya bersembunyi karena Jangan lupa mati yang napi apa sih itu? Jangan lupa mati itu apa di situ dong? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah kita adalah Allah yang tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Bahkan ini yang ingin saya katakan, bahwa di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8,
dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri. Ini kenosis, bahasa teologis, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih, kata dia mengambil rupa. Jadi di dalam Yesus itu melekat seluruh atribut Allah, seluruh kepenuhan Allah, seluruh eksistensi Allah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 di sini, Yesus tidak mengabaikan kealahannya, tetapi justru yang hebatnya di sini, yang dahsyatnya di sini adalah dia mengambil satu natur yang baru. Jadi dia Allah, tetapi dia mengambil satu natur yang baru, natur yang terbatas, natur yang merasa lapar, natur yang merasa haus, natur yang merasa sakit ketika disakiti. Yesus mengambil bagian itu. Untuk apa? Untuk dia menyelamatkan saudara dan saya. Dan kemudian Bapak Ibu, saudara harus perhatikan kata mati dan sampai mati di kayu salib. Ini dua hal yang berbeda. Kalau taat sampai mati, semua orang bisa saja taat sampai mati. Ya, Paulus memenuhi unsur itu, taat sampai mati. Artinya apa? Dia berkata, aku telah mengakhiri, ya, perlombaan, pertandingan, perjuangan ini. Artinya Paulus yang punya talenta untuk mengajar. Paulus yang punya karunia untuk membimbing. Paulus punya talenta untuk mengembalakan. Semua itu menulis surat. Mengembalakan, menulis surat, mengajar, dan sebagainya. Semua itu sudah dia tuangkan. Sehingga seluruh apa yang ada di dalam dirinya itu sudah lepas. Sehingga dia menjadi kosong. Kosong dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang dimiliki, yang dikaruniakan Allah kepadanya, itu sudah dia curahkan seluruh kepada jemaat. Ya, kepada orang-orang percaya. Bahkan kononnya, sampai hari ini juga, surat-surat Paulus masih sangat begitu relevan. Nah, ini yang dia ingin gambarkan, kenosis itu, mengosongkan diri. Artinya, segala sesuatu yang dia punya, penuh di dalam diri itu, dia sudah tuangkan keluar. Sehingga dirinya itu menjadi kosong. Nah, Yesus mengosongkan itu, dia mempertaruhkan seluruh yang ada di dalam dirinya, dalam kapasitas dia sebagai manusia. Tetapi di lain sisi, dia mengambil natur yang baru. Jadi dia adalah Allah di dalam Keluaran tadi, pasal 3 ayat 14, yang aku adalah aku itu. Sekarang dia tidak menanggalkan itu, tetap melekat pada dirinya sebagai Allah, tetapi dia mengambil satu natur baru, natur yang terbatas, natur yang merasa haus, natur yang merasa sakit, dan kemudian bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan mati di kayu salib itu sepertinya terlalu sederhana kita terjemahkan. Tapi ketika waktu itu saudara bisa bayangkan, orang yang mati di kayu salib itu tidak ada satu benang pun yang melekat di tubuh Yesus. Jadi sungguh-sungguh dia itu ditekan dari sisi psikologi, ya, kejiwaan dia. Bahkan dia ditekan dari sisi fisik. Kalau fisik itu sudah jelas hancur, ya, hancur. Tetapi di lain sisi secara psikologi, saudara bisa bayangkan. Saya ingin katakan, saya pernah memberikan ilustrasi itu. Saya mengajak seorang jemaat berdiri di depan saya, di depan jemaat yang lain. Kemudian saya katakan begini, Bapak tolong HP Bapak berikan ke saya. Dia kasih. Saya lanjut, Bapak tolong berikan dompet Bapak. Dia kasih juga. Dia berikan. Saya teruskan, Bapak tolong berikan baju Bapak. Loh Pak, saya di depan jemaat. Iya, saya minta sekarang Bapak berikan baju Bapak. Aduh, saya nggak bisa. Oke, kalau Bapak nggak bisa, kalau begitu Bapak berikan celana Bapak di depan kami di sini. Lucuti,
celana Bapak di depan jemaat. Waduh, apalagi seperti itu Pak, saya tidak bisa. Kenapa? Malu. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengalami itu. Ya. Yesus tidak hanya mengalami di depan jemaat, tetapi di orang banyak yang mengolok-ngolok dia. Ini demi kau, aku, kita semua. Jadi dapat dikatakan bahwa kenosis ini, Allah kita ini tidak hanya berkarya dalam masterpiece-nya yang dalam kekaguman, tetapi dia juga bisa mati, bahkan mati seperti orang yang bukan manusia lagi, seperti layaknya seperti binatang, diperlakukan seperti itu. Semua itu demi kau dan aku. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berbeda, karena Allah aku yang diperkenalkan dengan Yet, dengan aku yang ada di dalam Keluaran pasal 13 tadi, adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa. Tetapi Allah yang maha kuasa itu terbatas. Allah yang maha kuasa itu merasa lapar. Allah yang maha kuasa itu ternyata merasa takut. Ingat ketika dia berada di Taman Getsemani, peluhnya menjadi seperti butir-butir darah. Dia menggigil, bahkan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Semuanya ini bukan untuk dirinya, dia berteriak kesakitan. Tetapi dia berteriak untuk menyatakan bahwa aku telah menyelesaikan tugas ini, dan sekarang bagian kita untuk mengatakan bahwa kesakitanku bukan untuk aku, tapi kesakitanku demi engkau dan aku. Inilah yang ingin dijelaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun Allah kita Allah yang maha kuasa, yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku, tetapi dia memilih tubuhnya dihancurkan, dia memilih dia terbuang, dia memilih dilupakan, dia memilih terhilang, lemah tak berdaya menjadi seperti domba dungu atau binatang bodoh, bahkan mati bak seorang penjahat. Nah, inilah yang harus menjadi bagian kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya sebelum mengakhiri ini, saya ingin supaya kita boleh melihat apa yang ada di bagian kita menjadi perenungan, melihat siapa Allah kita itu dalam bentuk renungan Yesaya 53 ayat 3 sampai 12. Saya sempat buat ini satu bagian ini dengan satu lagu ya. Dan itu sudah dirilis. Ini sekalian promo sedikit ya. Dirilis di YouTube. Judulnya adalah Yeshua Amazia. Nah, ini mau menjelaskan tentang tentang Yesus sendiri yang akan mati oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Above all powers, above all things. Di atas semua kekuatan, di atas segalanya. Above all nature and all created things. Di atas semua alam dan segala sesuatu yang diciptakan. Above all wisdom and all the ways of men. Di atas semua kebijaksanaan dan segala cara manusia. You were here before the world began. Engkau ada sebelum dunia dimulai. Above all kingdoms, above all thrones. Di atas semua kerajaan, di atas semua takhta. Above all wonders the world has ever known. Di atas semua keajaiban dunia yang pernah terselidiki. Above all wealth and treasures of the earth. Di atas semua kekayaan dan harta karun di bumi. There's no way to measure what you're worth. Tidak ada cara untuk mengukur apa yang layak selain, nah ini, crucified, laid behind the stone, disalibkan, tersungkur di balik batu. You live to die, rejected and alone. Engkau hidup, tetapi untuk mati. Tertolak lalu menjadi sendiri, atau tertolak lalu sendirian. Like a rose trample on the ground. Seperti bunga mawar yang diinjak-injak di tanah. You took the fall and dove of me. Engkau mengempaskan diri, semuanya semata-mata karena engkau memikirkan above all.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini dan saya harap supaya tidak ada yang on kamera, on mic karena itu akan menjadi overlap ya, tumpang tindih. Jadi kita menyanyi di rumah dan saya akan tuntun dengan -1 dari sini. Oke, siap? Judulnya Above All. Salah. Above all flowers, above all kings. Aduh, sorry. Above all nature and all created things, above all wisdom and all created ways. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all and races of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone. Trembles on the ground. You took above all. Sama-sama saudara, ya. Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all and races of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and all of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trembles on the ground. You took the fall and all of me above all.
Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita datang pada kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Dari mana kuasanya? Dia menciptakan segala sesuatu dari kehambaan, dari kekosongan, dari kondisi yang ruin and chaos, kacau balau, menjadikan karya yang disebut sungguh amat baik. Yang kedua, Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diciptakan. Bahkan bangsa Israel sebagai representasi Allah yang konon kehidupan mereka tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Bahkan sampai hari ini Allah memelihara bangsa Israel. Apalagi, ini yang harus diterjemahkan, apalagi saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang telah tertebus dan menjadi anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Allah membuktikan bahwa Dia Maha Kuasa yang absolut dalam pribadi Yesus Kristus. Sekarang bagi kita adalah alamilah revolusi iman lebih dan lebih dalam Kristus Yesus. Demikian pelajaran kita malam hari ini, dan akan kembali kepada Pastor Marlon Tahir, Sarjana Teologi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pastor Walda untuk materi yang sudah disampaikan. Maaf, saya lagi OTW, jadi matikan kamera dulu. Ya, saya percaya semua kita yang ada di malam hari ini menikmati pembelajaran ini, dan tentu ada banyak pertanyaan ya terkait pengajaran kita di malam hari ini, dan pemateri kita juga sudah cukup luar biasa. Ini sebenarnya masih panjang tapi sudah dihemat-hematkan ini waktunya, Pastor ya. Dan karena itu kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau untuk memerlukan penjelasan tambahan. Mungkin ada hal-hal atau poin-poin yang masih menjadi kebingungan yang besar. Dan karena itu di kesempatan ini saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh menyampaikan pertanyaan, bisa lewat chat untuk nanti dibacakan oleh kami, ataupun bisa langsung mengangkat tangan terlebih dahulu, raise hand, kemudian nanti kami akan mengarahkan untuk menyampaikan apabila ada beberapa orang yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau bicara nama Allah itu ada banyak, ada banyak. Tetapi bicara tentang Allah itu sendiri dalam bahasa Ibrani, dia memperkenalkan diri dengan aku adalah aku. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan bahasa saja, karena saya coba menjelaskan hal itu hanya untuk memperkenalkan Allah, nama Allah dan sifat Allah. Yang kita ingin perlu tahu bagaimana Allah di dalam perannya dia menciptakan, di dalam perannya dia memelihara, bahkan dalam perannya dia dalam karya keselamatan. Tapi itu nanti kan, itu berjenjang. Kita akan ada satu sesi lagi, sesi anak bicara tentang revolusi iman di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah.
Nah, nanti di situ yang kita bahas lebih jauh. Tetapi mengenal Allah dalam teologi proper ini, atau kita bicara tentang Allah itu, mengenal dia dalam keberadaan dia. Nah, keberadaan dia itu sekali lagi kepada bangsa Israel dia memperkenalkan diri dengan aku adalah aku. Sudah sampai sini ya, aku adalah aku. Nah, sekarang ketika aku adalah aku ini, di dalam bahasa Ibrani ketika dia menggunakan kata kapital tadi, tetragrammaton itu, Y, H, V, H, itu bangsa Israel tidak berani mengungkapkan dengan menyampaikan dalam lafal atau verbal kata Yehova. Tidak. Mereka tidak berani menyebut itu. Atau menyebut dengan YHWH. Mereka kata YHWH itu mereka ganti dengan kata Adonai. Begitu, Oma. Nah, kalau itu bukan bahasa teologi, itu memang keberadaan Allah. Jadi kalau mau dikatakan begini, Allah itu kan dia diambil dari bahasa Arab, ya. Dari bahasa Arab. Kemudian beberapa waktu lalu kan sempat ada perdebatan bahwa orang Kristen itu hanya menciplak kata sesembah itu dari sesembahnya orang Arab, gitu, Allah. Nah, kalau kita bahasa Ibrani itu bukan mengenal dengan al, tetapi el. Nah, sekali lagi kalau kita menggunakan kata Yehova itu bagi orang-orang tertentu kaum Masoreid yang menjelaskan bahwa kata tetragrammaton yang tidak bisa terucapkan, ya kan, itu kan kapital semua, Y, H, V, H. Coba kita sebut, bisa enggak? YHWH. Nah, kaum Masoret ketika mereka ada untuk membantu bangsa Israel untuk bisa mengucapkan atau terucapkan, maka dia mensisipkan beberapa vokal di antara huruf-huruf mati tadi, huruf-huruf kapital. Jadi di antara Y dan H itu dia gunakan ada kata E. Bukan kata, sorry. Ada huruf E. Baru antara H dan Yehova ada huruf O, vokal O. Sehingga kata YHWH itu bisa terucap Yehova. Nah, itu. Nah, orang Israel ketika baca itu di kitab mereka, mereka tidak berani menyebut itu. Nah, kalau ada kata itu muncul di dalam kitab, mereka menggantikan dengan kata Adonai untuk memberikan penghormatan kepada sesembah mereka. Di satu sisi, mereka tidak berani menyebut kata itu dengan sembarangan, karena itu ada perintah. Begitu Allah. Jadi kalau dikatakan Adonai, itu mereka ganti, tetapi kita harus berhati-hati, karena di dalam bahasa Ibrani juga kitab Perjanjian Lama, kata Adonai itu bisa muncul kepada yang tadi, penyebutan terhadap orang manusia, bisa juga kepada kepada seperti misalnya Mazmur tadi, Daud menyebut Saul itu sebagai Adonai. Nah, itu harus hati-hati. Jadi konteksnya itu kita harus melihat kepada siapa kata itu muncul kalau dalam pembelajaran. Nah, kita hanya berbicara tentang pengucapan atau pelafalan terhadap kata itu, Adonai. Nah, kembali ke soal Elohim. Elohim itu juga kita harus perlu berhati-hati, karena banyak kan yang menyebut Shalom Elohim, ya kan? Apalagi banyak kali kata-kata itu muncul ya, dengan menggandeng kata sandang yang lain. Tetapi kata Elohim sekali lagi itu bisa digunakan kepada manusia. Kata Elohim itu juga bisa digunakan kepada iblis, bahkan setan, Kata Elohim itu juga bisa kepada malaikat, kepada sesembah-sesembah agama-agama suku dulu di sekitar bangsa Israel, seperti Amori, ya. Itu mereka menyebut juga dengan kata-kata itu, kata Elohim, gitu. Nah, itu yang harus kita berhati-hati, jangan sembarangan menyebut itu. Jadi kata jangan sembarangan atau perintah untuk tidak sembarangan, ternyata karena di dalamnya itu mengandung makna. Kalau Oma pernah dengar istilah bahasa Indonesia homonim, ya, beda dengan sinonim. Homonim itu artinya satu kata bisa berarti banyak, gitu, bisa berarti ganda. Tetapi kalau sinonim, kata yang berbeda
dapat berarti satu makna. Nah, ini Adonai maupun Elohim itu bisa homonim. Jadi kata itu bisa berarti ke setan, kata itu juga bisa berarti ke manusia, Elohim maksudnya. Tapi kata itu juga bisa mengacu kepada Allah dalam kapasitas maskulin plural atau laki-laki yang lebih dari satu. Saya pikir itu Oma yang bisa saya jawab. Kalau Oma masih mau lanjut silakan. Tapi saya serahkan kembali ke Pastor Marlon. Silakan. Oke, baik, Pastor Walda, terima kasih untuk jawaban. Juga terima kasih untuk pertanyaan dari Oma Sarah. Bagaimana Oma Sarah? Masih butuh penjelasan tambahan lagi atau sementara cukup? Ya, lumayan. Oke, lumayan. Nanti kalau tambah DP tambahan, so pakai biaya kopi itu, Oma. Oh, terus Oke, kalau baik. bahasa Inggris, kurios itu dasarnya bagaimana, Pak? Kalau bahasa, silakan lanjut, lanjut Pastor, silakan. Oke, kata kurios itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang tadi Adonai, ya, itu menjadi kurios bahasa Yunani, Oma. Jadi di dalam di dalam kitab Perjanjian Baru itu kan ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Ulang ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu Alkitab ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ini juga sesuatu yang istimewa sedikit ya. Iya. Di kitab Ibrani itu di kitab Perjanjian Lama itu dia menggunakan kata Ibrani atau dia menggunakan kata bahasa Aram ya, bahasa Aram. Itu ada berapa bahasa yang masuk di situ. Bahasa Syria juga ada di situ masuk karena dia satu rumpun dengan Aram. Kemudian di dalam Perjanjian Baru atau kitab Perjanjian Baru, Alkitab menggunakan bahasa Yunani. Jadi kitab kita itu dua bahasa. Jadi satu di Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani, di dalam Perjanjian Baru itu dia menggunakan bahasa Yunani. Saya teringat dengan satu statement yang mengatakan begini: jika engkau ingin memperhadapkan saksi, minimal berapa, Pak? Harus 2, tidak boleh 1. Karena kalau satu saksi itu tidak dapat dianggap sebagai saksi, tetapi itu hanya cerita kosong. Tetapi kalau 2 saksi itu sudah valid di hadapan pengadilan. Maka Alkitab memang sengaja dibuat oleh Allah dengan 2 bahasa. Sehingga hal itu dapat dikonversikan menjadi saksi yang valid ketika itu di dalam suatu sistem peradilan atau di persidangan. Saya kira demikian. Makasih, Pak. Kasih, Om. Oke, baik. Terima kasih Oma Sarah dan juga Pastor Walda. Silakan. Kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang masih ingin tambahan penjelasan atau punya kerinduan untuk mungkin menambah juga penjelasan dari Pastor Walda Tangkilisan. Ini seorang pastor yang rendah hati juga tentu menerima setiap masukan. Dan kalau mungkin ada juga tambahan, boleh juga. Pasti akan diterima. Ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, muda-muda juga masih boleh. Sudah on mic ini. Saudara Ivan. Yo, jelas. Saudara Ivan. Ya, lanjut. Benar, apa kabar? Loh. Jelas? Jelas sekali, sampai dalam hati. Oke. Silakan. Ya. Oke. Semua yang
Ya, memang kalau ya saya pertanyakan di Filipi 42 itu. Filipi 42. Putus-putus, Ner. Kamu mau bertanya? Nggak mau jawab. Apa sih Ner, yang mau jawab? silakan. Menjelaskan itu. Jelaskan. Ya, ya. Nggak perlu mana bilang kita dengar. Ner Ivan, silakan. Pak Marlon, kayaknya ada gangguan jaringan di kendaraan posisi mobile. Nah, ini masuk lagi. Pastor Marlon, silakan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Sorry, tadi saya kehilangan jaringan. Halo? Halo, suara saya kedengaran? Bisa. Ini sampai Iya, dalam ya. hati. Masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, silakan Ibu Esta, udah raise hand. Boleh pasang kamera, Bu? Iya, selamat malam, Pastor Wardah. Ya, selamat malam, silakan. Iya, boleh bertanya. Tadi itu Silakan. kan tentang apa? Ini teologi ini fokusnya pada eksistensi dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, di zaman sekarang itu Tritunggal dan gereja-gereja yang dianut oleh Reform dan Gereja Katolik ini saling membenarkan diri dengan orang-orang gereja penganut yang menganut Unitarian atau Oneness seperti gereja-gereja Pentakosta, Karismatik itu GBI. Kalau Tritunggal kan tiga pribadi menjadi satu, di mana Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa, tetapi mereka ini adalah satu, yaitu Allah. Sedangkan Unitarian atau Oneness itu Bapa sama dengan Anak, Anak itu sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Nah, gimana pandangan Pastor Waldo? Karena beberapa orang memaksakan konsep Tritunggal ini, makanya orang-orang Yahudi sulit untuk diinjili. Iya. Pak, saya langsung jawab ini atau? Ya, bisa langsung, Pastor. Silakan. Terima kasih. Makasih Bu Esta yang sudah memberikan pertanyaan. Ini kita diskusi ya. Jadi dalam pandangan Utarian dan beberapa denominasi atau seperti Arianisme, nah itu kan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang kemudian memisahkan dalam satu pandangan yang berbeda dengan bapak-bapak gereja. Saya pikir di tahun 325 itu adalah satu kesimpulan yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, tentu kalau dikatakan siapa bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja ini adalah orang yang paling terdekat dengan rasul-rasul seperti misalnya Tertullius, ya. Kemudian ada Polikarpus, dia itu adalah murid langsung dari Yohanes di Pulau Patmos itu ya, yang menulis kitab Yohanes maupun kitab Wahyu. Jadi ini mau menjelaskan bahwa mereka mengalami suatu pergeseran pandangan ketika muncul di abad keempat bahkan kelima di tahun 400-an sekian. Jadi di abad kelima ini beberapa boleh dapat dikatakan bahwa mereka inilah yang dapat disebut dengan saya minta maaf, kata bidat itu muncul. Jadi Paulus katakan
seorang bidat yang satu kali engkau nasihati, hendaklah engkau jauhi dia. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Nisea itu sudah final. Nah, itu yang kemarin saya sudah sempat sampaikan bahwa ada perbedaan antara doktrin dan dogma. Apa yang dimaksud dengan dogma? Dogma itu yang 3 tadi saya katakan. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Yesus. Kemudian Tritunggal yang tadi sudah disebut dalam pandangan bapak-bapak gereja adalah mereka menjelaskan Yesus Bapa itu tidak sama dengan anak, Bapa tidak sama dengan Roh, Yesus atau anak tidak sama dengan Bapa, tidak sama dengan Roh, Roh tidak sama dengan Bapa dan anak, tetapi ketiganya adalah Allah. Nah, kata Esa atau Ehad yang disebut tadi di dalam Ulangan pasal 5 itu menunjukkan kepada eksistensi. Dan yang ketiga, dalam dogma Bapak Gereja adalah Alkitab itu adalah tidak pernah ditemukan kesalahan. Nah, 3 itu yang sudah dirumuskan dalam dogma. Yang kalau kita sebut sekarang itu adalah mayornya itu. Jadi kalau ada yang bergeser dari ketiga dogma yang sudah dirumuskan itu yang disebut dengan bidat. Mau siapapun. Kalau ada yang mengatakan bahwa doktrin pembaptisannya ada yang selam, ada yang celup, ada yang percik, itu bukan bicara dogma, itu bicara doktrin. Nah, berbicara dogma itu tidak boleh bergeser dari apa yang sudah diputuskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi artinya di sini saya tidak mentuhankan bapak gereja, tetapi saya ingin meluruskan bahwa ketika mereka membuat keputusan itu bukan satu keputusan yang mudah, tentu melalui satu perenungan, satu pertemuan rapat demi rapat, dan akhirnya mereka harus membuat suatu keputusan sebagai dogma Kristen. Nah, di luar dari dogma Kristen itu, yang mayor tadi, itu bisa saja muncul doktrin yang bersifat varian. Yang tadi saya katakan bahwa baptisannya ada yang celup, ada yang percik, ada yang cuma taruh di testa, atau juga diselam dan sebagainya. Itu kan bisa saja bervariasi. Tetapi itu tidak akan mengganggu dogma yang sudah ditetapkan. Doktrin yang lain, misalnya liturgika. Misalnya ada yang menyanyi dengan menggunakan musik klasik, ya, tapi ada yang kontemporer. Itu tidak mempengaruhi dogma, tapi itu bagian dari doktrin. Nah, selama kekristenan yang mengklaim diri sebagai orang Kristen tidak lari daripada dogma yang tadi, kita bisa katakan bahwa itu adalah kekristenan. Di luar dari itu yang Paulus katakan bidat. Saya kira demikian, Bu Esta. Pastor Waldo, gini, soalnya pernah dengar ada yang bilang kalau yang Tritunggal Trinitarian itu kan maksudnya dari Athanasius, lalu Unitarian itu Oneness udah berdasarkan dari Sabellian atau Sabellius. Nah, Athanasius dan Sabellian ini sebenarnya dua-duanya itu juga betul. Kenapa? Karena kalau kita baca Matius, Markus, dan Lukas itu kita akan berkata seperti Athanasius atau Trinitarian. Tapi begitu kita baca Yohanes, aku dan Bapa adalah satu di kitab Yohanes, kita pasti akan menjadi seperti Sabellian atau Oneness itu. Karena itu pemahaman perspektif dan tulisan Paulus juga di Kolose dan Wahyu itu kita mendapati Unitarian atau Oneness. Contohnya seperti kalau kita baca di Matius 28 ayat 19 itu kita berbicara Tritunggal, baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Sedangkan di Kisah 2, di Kisah Rasul yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu hanya disebutkan baptis di dalam nama Yesus Kristus. Berarti kan sama seperti Oneness juga atau Unitarian.
kenapa di kisah 10 juga ada disebutkan baptis di dalam nama Yesus. Kenapa tidak disebutkan seperti dalam Matius 28 itu baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Iya. Jadi ini nanti kita akan belajar dalam satu pelajaran, Bu Esa. Mohon maaf untuk saat ini kalau saya sampaikan memang panjang karena itu dalam rangka dalam koridor penjelasan secara dispensasional. Nah, jadi ada pembagian-pembagian kenapa Paulus menyatakan demikian. Kalau misalnya ini saya coba tidak masuk dalam jawaban Ibu Esta, sebaliknya saya coba bayangkan begini, memberikan penjelasan begini. Soal baptisan itu juga sendiri, kalau dikatakan bahwa kenapa ada perbedaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Paulus hanya menegaskan di dalam Yesus. Nah, Yohanes menyatakan begini, aku datang membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan roh dan api. Betul? Ini kita, dua hal yang sudah berbeda. Dari statement Yohanes saja sudah dua hal baptisan dari Yohanes Pembaptis ya. Aku membaptis kamu dengan air, jadi aku di situ subjek. Jadi aku membaptis kamu di sini adalah Israel, membaptis kamu dengan air. Jadi materi yang digunakan pembaptisan itu adalah air. Setuju? Tetapi dia yang akan datang sesudah aku membaptis kamu dengan roh dan api. Kata dia di sini menuju kepada Yesus. Yesus akan membaptis kamu Israel dengan roh dan api. Berarti di sini sudah ada dua jenis pembaptisan. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan roh dan api. Tetapi ketika Paulus datang katakan begini, dia telah membaptis kita ke dalam kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi kalau begitu jenis baptisan seperti apa ini yang Paulus jelaskan? Saya tidak saya tidak bertanya untuk Ibu Esta jawab. Tetapi yang ingin saya memberikan indikasi bahwa di sini sudah ada tiga jenis. Ya, Yohanes sebagai pelaku membaptis orang Israel dengan air. Yesus membaptis orang Israel dengan roh dan api. Tetapi Paulus mengatakan kita telah dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau dikatakan jenis kematian dalam Kristus seperti apa? Bisa tangkap ini? Ini tiga pola baptisan. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa apa yang Yesus ajarkan kepada bangsa Israel, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, dan baptislah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa sekarang Paulus membedakan? Sepertinya Paulus mengabaikan dua pribadi dari Allah itu, Bapa dan Anak. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita akan masuk dalam satu materi yang lain yang disebut dengan dispensasional. Kalau Ibu Esta boleh bersabar, kita akan adakan itu. Boleh, Bu? Mic dulu di mute. Ya, bagaimana Ibu Esta? Masih mau lanjut ini atau? Bagaimana? Halo Ibu Esta. Ya, Pastor Marlon. Ya, bagaimana? Sebenarnya bukan soal baptisan yang saya Silakan. itu kan yang mau dipersoalkan. Cuman maksudnya Okay. Tunggal dan Oneness ini Unitarian mungkin tidak perlu merasa masing-masing merasa paling benar. Saling menerima saja dogma masing-masing sesuai dengan kemampuan pemikiran mereka, karena dogma itu juga kan diciptakan oleh bapak-bapak gereja untuk menerangkan firman ke jemaat supaya lebih mudah dimengerti. Dan syarat keselamatan juga kan bukan percaya Tritunggal,
tapi percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti di Roma 10 ayat 9 itu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan atau Adonai tadi ya, dan percaya dalam hati bahwa Allah atau Elohim, Theos itu membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena esensi iman Kristen juga kan keselamatan itu hanya melalui anugerah, hanya melalui iman kepada Kristus saja dan hanya kepada Allah yang dimuliakan. Begitu, Pastor Walda. Silakan, Pastor. Ada tanggapan? Iya, saya pikir apa yang Ibu Esta sampaikan itu kita menghargai pemikiran dari orang-orang yang seperti Eusebius, baru pandangan dari Uterian. Tetapi kalau kita strict ke soal keselamatan dan pandangan tentang Allah, sehingga mereka bisa menyebut bahwa Allah itu satu dalam konteks yang sama, itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjelaskan posisi Bapa, Anak, dan Roh dalam posisi yang sebenarnya, maka di situ bisa kita terjebak dalam suatu pemahaman yang berbeda dengan bapak-bapak gereja. Nah, itu yang perlu kehati-hatian. Kalau menghargai pandangan mereka, itu haruslah, ya. Tetapi mengklaim diri sebagai bagian dari kekristenan itu sesuatu yang akan berbeda. Seperti misalnya para saksi Yehova juga kan salah satu. Nah, itu mereka tidak berani menyebut Kristen, tetapi mereka menyebut dengan para saksi Yehova. Saya pikir saya menjawab tadi betul, bukan menjawab apa yang Ibu Esta tanyakan. Saya berkembang dengan apa tadi, perbedaan atau perubahan statement dari Tuhan Yesus ketika memerintahkan kepada murid, dan kemudian yang tadi, bahwa baptislah Kristus dalam nama Kristus. Demikian. Terima kasih, Bu Esta. Oke, baik. Bagaimana, Bu Esta? Iya, Pastor Walda. Nanti kalau ada lagi baru ditanya. Makasih. Ya, Oke, makasih, Bu Esta. Itu memang pertanyaan yang penting, tapi memang poin Tritunggal juga mungkin bagian yang penting juga ya untuk jadi pembelajaran, sehingga apa yang ditanyakan oleh Ibu Esta tadi, apakah ketika membaptis dalam 3 nama dengan membaptis dalam 1 nama itu esensinya sama atau berbeda, ya? Kemudian apakah aku dan Bapa satu itu dalam hakikat atau dalam hal natur, ya? Itu poin-poin penting yang memang akan menjadi bagian pelajaran penting ke depan. Tapi terima kasih Bu Esta untuk kesempatan hari ini ya. Halo, apakah suara saya masih kedengaran? Masih. Oke, baik. Silakan yang lain. Masih ada? Paling tidak memang kita perlu belajar penting karena memahami pelajaran ini dengan baik, karena ya seperti tadi ada beban yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Esta, bagaimana caranya kita bisa menginjili orang Yahudi yang memang bagi mereka Allah itu esa dan bukan 3. Jadi ketika kita menginjil bahwa dengan konsep Trinitarian itu memang betul Bu Esta sampaikan tadi agak susah. Gitu. Ya, mari yang lain. Sambil menunggu yang lain ini, Pastor Walda, sambil menunggu ini. Saya memperhatikan apakah itu wawancara yang sudah lama atau yang baru saja itu. Tadi juga sempat kita coba bicarakan bahwa
dalam hal bagaimana kita memenangkan Yahudi yang menjadi perjuangan Paulus juga pada waktu itu, sampai sekarang Yahudi itu sangat sulit menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan karena itu mereka sangat sulit untuk menyembah dan mengolok-olok kekristenan karena menyembah Yesus sebagai Allah. Dan bagi mereka, kekristenan ini bukan menyembah Allah yang benar, tapi sedang menyembah berhala, yaitu Yesus itu. Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kira-kira menurut Pastor Walda, bagaimana sambil menunggu yang lain, Pastor, silakan. Ya, makasih. Betul seperti apa yang Pastor Marlon sampaikan, bahwa hingga kini pun mereka, bangsa Israel, tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias yang tadi sudah kita nyanyikan di dalam Yesaya pasal 53 tadi kan. Karena harapan mereka pada waktu itu adalah seorang Mesias itu mampu untuk membebaskan mereka dari imperialisme bangsa Romawi pada waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel itu dijajah oleh kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan Mesir, kerajaan Media Persia, Babilonia itu masuk, kemudian the Great Alexander, kemudian Yunani, dan kemudian terakhir adalah Romawi. Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel itu yang dijajah oleh bangsa-bangsa adalah harapan untuk membebaskan terakhir mereka itu dari imperialisme Romawi. Tetapi ciri-ciri yang mereka buat di dalam Alkitab yang mereka percayai, ya, Tanak, itu adalah seorang raja atau seorang Mesias, tentu dengan wajah yang tampan, seorang pangeran yang penuh dengan wibawa, tidak hanya dengan menggunakan keledai, tetapi menggunakan kuda-kuda kerajaan, memiliki prajurit-prajurit yang berotot, tetapi Yesus tidak memenuhi apa yang ada dalam gambaran mereka. Yesus hanya memiliki 12 prajurit di lapisan kedua 70 murid atau prajurit. Jadi mereka menolak dia untuk sebagai Mesias. Kedua, kalau dikatakan bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang Esa, Echad, ya, itu sebetulnya mereka sendiri melihat bagaimana peran Allah di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir keluar dan masuk dalam the land of promise, gitu kan, tanah perjanjian. Kemudian bagaimana Yesus yang terakhir mereka salibkan, tetapi terakhir Allah juga memberikan kesempatan, termasuk di situ adalah eksekutornya adalah Saul, Paulus yang masih mengenakan nama Saul, nama yang besar dibandingkan Paul kecil, yang mengeksekusi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi itu ingin digambarkan oleh Allah, dan mereka memiliki kitab yang namanya Pentatuk, yang tadi sudah kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, yang menjelaskan di situ ada 3 pribadi atau 3 atribut yang bekerja, baik yang disebut tadi Bereshit, bara Elohim, kata maskulin plural Elohim, yang kemudian menggunakan kekuatan YHWH menciptakan. Di ayat 2 itu bicara tentang ruh atau nafas atau roh Allah, Spirit of God. Dan yang ketiga, kata firman. Jadi sebetulnya di situ bisa digambarkan secara konkret oleh Musa dalam kitab Pentatuk. Itu bagaimana Allah yang memiliki atribut 3.
Toh ketika Allah memimpin mereka menjadi bapa dalam perjalanan bangsa Israel. Toh ketika Allah datang dalam wujud Mesias Yesus. Toh ketika Allah datang dengan kepenuhan spirit, yaitu Stefanus, itu juga ditolak. Nah, saya kebingungan untuk menjelaskan seperti apa. Apalagi yang Allah ingin membuktikan kepada mereka bahwa Israel, lihatlah bahwa Allahmu itu adalah Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Esa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak seluruh bangsa Israel itu menjadi dibutakan, ya kan? Kitab Kisah Rasul pasal 28 itu, Lukas mengutip apa yang ada di dalam Yesaya, bahwa bangsa Israel itu dibuat ada mata tetapi tidak melihat, dicelik, ada telinga tetapi mereka tidak mampu mendengar, dan sehingga mereka Allah membutakan mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa kebebalan mereka itu sendiri yang membuat Allah berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saya pikir kalau mau dikatakan apa yang menjadi kesulitan, ya saya pikir memang itu rancangan Allah juga sendiri. Karena itu sudah dimuat di dalam Yesaya. Kemudian Kisah Rasul pasal 28 itu mengutip hal yang sama. Mereka dibutakan, mereka ditulikan. Tetapi kita tidak pungkiri bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa ada beberapa orang Israel yang konon adalah mereka penganut Yudaisme menjadi Kristen. Sehingga kita mengenal ada Judeo-Kristio. Saya pikir itu, Pak. Ya, baik, makasih Pastor. Mungkin akan lebih jelas kalau kita pergi ke Tanah Suci ya, Yerusalem ya. Untuk kita ketemu langsung dengan rabi-rabi Yahudi yang ada di sana ya. Sekaligus bertemu dengan orang-orang yang sudah Kristen tapi dari Yahudi atau Judeo-Kristian itu tadi ya. Oke, baik. Iya, memang ini menarik karena sekaligus berdampak bahwa ya memang sampai sekarang mereka masih merindukan sosok Mesias yang dalam konsep mereka itu tentu berbeda dengan apa yang kekristenan ini imani. Begitu ya Pastor ya. Sehingga menurut mereka bahwa kematian Kristus di atas kayu salib yang adalah Tuhan itu bagi mereka itu bukan seperti itu, sehingga ya mereka mesti akan tetap mempersembahkan korban bakaran. Hanya saja sampai saat ini kan belum bisa karena tempatnya tidak ada. Mungkin begitu ya Pak. Betul. Ini rencana dalam waktu dekat mereka sudah membangun rencana membangun Bait Allah itu dalam waktu 3 hari. Nah, ini kan sesuatu yang impossible. Karena pada waktu tahun ketika Salomo membangun itu kurang lebih sekitar 677 pegawai atau pekerja yang membangun Bait Allah. Nah sekarang dengan teknologi arsitektural atau sipil yang mereka miliki, mereka bisa membangun Bait Allah itu dalam waktu 3 hari. Percaya tidak? Kenapa? Saya memberikan clue-nya berdasarkan info yang saya peroleh, adalah mereka sekarang membangun Bait Allah itu sudah dalam bentuk panel-panel. Pastor Marlon mungkin lebih tahu karena membidangi bagian itu. Jadi dalam panel-panel itu mereka sudah tinggal knockdown begitu, dipasang-pasang aja, pasang bolt, pasang apa, dan dalam waktu 3 hari itu terpasang. Karena pada waktu itu kalau tidak salah Salomo membangun dalam waktu 7 tahun dengan menggunakan orang pekerja 677, kalau tidak salah ya, 677.000 pekerja dalam 7 tahun membangun. Tapi ini mereka klaim bisa membangun hanya dalam waktu 3 hari. Setelah, nah ini tanda kutip ya, setelah Al-Aqsa diruntuhkan. Dan itu sudah ada tanda-tanda ke sana. Oke, makasih. Iya, kalau soal waktu kita informatif saja ini. Walaupun ada unsur eskatologinya. Oke. Soal waktu kita tidak diragukan lagi karena Cina sudah membuktikan ketika membangun rumah sakit COVID kemarin hanya dalam semalam, seminggu dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah pasti itu akan tergenapi. Ya, silakan. Bari, yang lain yang masih rindu. Tadi Oma Sarah sudah nyalakan mic. Adakah sesuatu Oma Sarah? Salah tindis.
Sorry, Mbak. Ayo. Oke, baik. Silakan yang lain. Mari berbagi berkat lewat pertanyaan Saya sedikit Bapak Pak Ibu. Samarlon. Saya ingat Ya, sekali itu khotbah Bapak Yen tahun 1997 di keluarga Kaunang di Wenang Permai. Pak Yen menjelaskan satu penjelasan tentang eskatologi, ya. Bagaimana kondisi yang ada terakhir di tahun 1997, bahwa ini diibaratkan seperti orang yang membangun satu rumah dan pada saat semua sudah siap, tangannya sudah ada di tombol untuk menekan tombol alarm peresmian. Jadi tangan Tuhan diibaratkan oleh Pak Ian itu sudah ada di tombol, tinggal tekan. Pada saat tekan itu terjadilah twinkling the angel, ya, tiupan sangkakala oleh para malaikat. Saya mungkin Pak Ian menggambarkan seperti itu. Terima kasih. ya, baik. Terima kasih. Semoga kita semua masih hidup ya saat bunyi sangkakala. Iya. Karena Paulus aja sendiri, dia sebagai pelopor di dalam program tidak mengalami itu. Ibarat seperti Musa hanya memandang dari jauh. Tapi kalau dalam waktu dekat ini kita mengalami itu, oh, how great the one. Oleh karena itu kita akan closing statement. Saya berikan kesempatan beberapa menit kepada Pastor Walda untuk closing statement sekaligus doa penutup, Pastor. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dengan materi yang malam hari ini terbatas tentunya, kita bisa melihat dalam segala keterbatasan kita, kemahakuasaan Tuhan kita, keajaiban Allah kita, kedahsyatan Sang Pencipta kita, sehingga di dalam diri kita yang dapat dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau dapat dikatakan tadi Tritunggal Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, melekat pribadi Allah yang ketiga itu di dalam diri kita. Sehingga kita dapat menyebut ya Aba, ya Bapa. Atau dengan kata lain, bahwa kita memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang dunia. Sehingga kita mampu menjadi representasi Allah, tidak seperti bangsa Israel, justru oleh kitalah nama Allah dimuliakan. Tidak seperti bangsa Israel, justru oleh bangsa Israel, nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Saya pikir bahwa kita semua adalah representasi Allah, perwakilan Allah, ambasador Allah di tengah dunia ini. Seorang ambasador sedikit, itu ketika dia berada di negara lain, tugas dia bukan untuk mencari nafkah di sana, tetapi dia hanya menjadi perwakilan dari negara yang mengutus dia. Sehingga ketika dia berada di sana, dia harus mencerminkan bagaimana eksistensi negaranya. Nah, kini kita adalah warga surgawi. Sehingga ketika kita hadir di dunia ini, kita sebagai ambasador Allah di tengah dunia yang asing ini. Demikian, terima kasih, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Silakan, Pastor. Ya, langsung doa penutup, Pastor Walda. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini dalam segala keterbatasan hamba boleh menjelaskan, menyampaikan bagian-bagian yang melekat dalam atribut Allah, being-nya Allah, eksistensi Allah, keberadaan Allah, Sang Pencipta di langit dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus, yang kini kami imani sebagai Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. Malam hari ini Bapa di surga, kami bersyukur kami telah belajar bagian yang terbatas ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang sempurna, Engkau yang ajaib akan melengkapi pembelajaran kami ini di dalam perenungan kami, di dalam istirahat kami, sehingga apa yang kami belajar malam hari ini
dapat tersimpan di dalam alam pikiran bawah sadar kami, di dalam roh kami, karena kami memiliki Allah dalam pribadi Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, termasuk daerah kami, Sulawesi Utara, yang kali ini Tuhan kami mendapat bencana alam lewat gunung berapi. Saudara-saudara kami yang ada di Tagulandang dan sekitarnya, Tuhan berikan perlindungan, berikan sukacita, memberikan pengharapan yang teguh, sehingga mereka tidak hanya larut di dalam gejolak alam, tetapi mereka boleh melihat bahwa itu juga bagian yang menjadi milik pencipta kami, Bapa kami. Karena itu, biarlah kami semua Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain, sesama anak Tuhan, secara universal, secara lokal. Dan kami akan tergabung di dalam gereja tubuh Kristus. Dan ketika kami terangkat di surga, tidak ada perbedaan apapun selain kami hanya menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup seperti malaikat surgawi, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua dalam segala pergumulan selama kami menanti dalam kehidupan ini, menanti jemputan Tuhan di awan-awan. Dan akan terjadi satu reuni yang besar, dan itu hanya akan terjadi satu kali, tidak akan terjadi berulang-ulang kali. Dan kami percaya bahwa kami masuk dalam barisan yang menanti kedatangan Tuhan, jemputan Tuhan di awan-awan. Kami akan menerima sukacita pelayanan kami selama kami dalam hidup ini. Berkati kami, memberkati Grace Ministry Tuhan dalam pelayanan yang terbatas. Biarlah Tuhan membawa jiwa-jiwa sehingga kami semua ini boleh saling menasehati, memberikan penghiburan, memberikan kelengkapan di dalam pengetahuan tentang kebenaran. Karena Tuhan menghendaki tidak hanya selamat, tetapi kami memiliki pengetahuan kebenaran. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, tapi kami boleh hidup menjadi bagian dalam kebenaran, menjadi ambasador Allah. Inilah syukur kami, berkati Pastor Marlon yang sudah menjadi media untuk kami boleh belajar malam hari. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami, memberkati persekutuan kami, memberkati gereja tubuh Kristus dalam segala pergumulan hidup. Dan kami memiliki powerful, kekuatan yang besar jika kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah yang ajaib, kami bawa doa persembahan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.